Meneteskan air mata, Mustika 62 tahun warga Jalan Harapan Kelurahan Silabranti, Kecamatan Jakabaring, Palembang, mendatangi SPKT Polrestabes Palembang Minggu 22 Mei. Wanita itu datang untuk membuat laporan terkait anak gadisnya Dwi Pernama Indah 23 tahun yang menghilang. Kejadiannya Kamis 19 Mei sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Menurut Mustika, seminggu sebelum kejadian anaknya sudah meminta izin untuk bekerja ke kota Aceh dengan temannya. Mustika tidak mengizinkan, lalu pada Kamis 19 Mei tiba-tiba Dwi langsung membawa tas ransel kecil berpamitan ingin bermain ke rumah teman dan langsung pergi sampai sekarang tidak ada kabar. Keluarga sempat mencari keberadaan Dwi hingga sampai sekarang tidak kunjung pulang. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwayudi membenarkan adanya laporan dari Mustika yang kehilangan anak. Menurut Tri, laporan sudah diterima anggota piket SPKT Polrestabes Palembang. Untuk selanjutnya laporan korban akan segera ditindaklanjuti. Denny, Sumeko TV melaporkan. Jaksa Penyidik Pitsus Kejaksaan Negeri Prabu Muli kembali menetapkan satu tersangka dalam lingkaran korupsi suap pengaturan suara pada pemilihan legislatif tahun 2019 atas nama Dr. E.F. Tahnayuda. Kepala Jari Prabu Muli Roy Riyadi SHMH melalui Kasih Intelijen Anjas Rakarya Minggu 22 Mei menyebutkan tersangka Tahnayuda merupakan peserta calon legislatif daerah pemilihan 2 yang memberikan suap kepada tersangka Andri Suwantana, mantan komisioner KPU Prabu Muli. Terhadap perkaranya juga telah dilakukan rekonstruksi dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penyidik Zid Mutakin disaksikan Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli, Roy Riyadi SHMH. Tersangka Andri Suwantana mantan anggota KPU Kota Prabu Muli pada saat itu menjanjikan kepada Dr. E.F. Tahnayuda yang saat itu caleg DPR RI melalui saksi BH jika dirinya dapat mencarikan suara sebanyak 20.000 suara dengan rincian 10.000 suara di Kota Prabu Muli dan 10.000 suara di Kabupaten Muara Enim. Saat itu Andri Suwantana menghargai satu suara 20.000 sehingga totalnya 400 juta. Namun yang bersangkutan hanya sanggup memberikan uang sebesar 350 juta. Guna kepentingan penyidikan perkara tersangka Tahnayuda saat ini sudah dilakukan penahanan rutan kelas 2B Prabu Muli selama 20 hari ke depan. Atas perbuatannya, lanjut Anjas Pitsus Kejari Prabu Muli menjeratnya dengan sangkaan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Kebakaran terjadi di Jalan Dharma 4, Kelurahan Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau, Sabtu 21 Mei sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sebuah rumah dan gudang yang diketahui milik Didik Supardi 44 tahun ludes terbakar. 5 armada pemadam kebakaran berhasil menanggulangi api hingga pukul 1.49 waktu Indonesia Barat, Minggu 22 Mei. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Lubuk Linggau merilis akibat kebakaran itu 1 unit rumah rusak berat dan 1 gudang mebel ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibatnya sampah serbuk kayu yang terbakar, kemudian merambat ke gudang mebel dan rumah. 5 armada dari kantor DPKPB, Posko Utara, Posko Timur, Selatan, dan Barat langsung memadamkan api. Padam pada saat pukul 01.49 waktu Indonesia Barat, hingga akhirnya tuntas melakukan pendinginan pada pukul 2.49 waktu Indonesia Barat. Pihak DPKB Lubuk Linggau juga memperkirakan kerugian yang dialami korban mencapai 800 juta rupiah. Tim Sumik.co melaporkan.
Kafilah Ogan Ilir menargetkan juara umum pada MTQ tingkat Provinsi Sumsel 29 yang berlangsung di Palembang 22-30 Mei 2022 mendatang. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani saat melepas kafilah Ogan Ilir di Gedung Caram Seguguk Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Indralaya Minggu 22 Mei. Ardani menginstruksikan kepada bagian kesejahteraan rakyat sebagai perwakilan Pemkab Ogan Ilir untuk mengawal para kafilah dalam bertanding. Jangan sampai penampilan para kafilah terganggu karena hal-hal yang kecil. Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Ogan Ilir Azari Adan mengungkapkan, kafilah Ogan Ilir berkekuatan 54 orang yang akan mengikuti 8 cabang lomba di 54 golongan usia. Ada beberapa cabang yang menjadi unggulan Ogan Ilir, antara lain cabang hot dan kaligrafi. 2 cabang ini Ogan Ilir dapat meraih juara. Eti, Sumeko TV melaporkan.